Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam ocehan kita di ruang tamu. Topik kita pagi ini episode tentang penghiburan Tuhan. Tapi sebelum saya mulai, ada yang saya ingin Bapak Ibu ketahui. Sebenarnya saya sedang sakit bertahun-tahun. Saya sudah berdoa berkali-kali untuk penyembuhan, tapi Tuhan tidak mengabulkannya. Belakangan saya sangat sedih dan menderita. Jadi, saya bingung mau bicara apa, karena saya sendiri sudah putus asa akan hidup saya. Saya merasa saya sudah dijatuhi hukuman mati. Kaget ya, kok di awal ocehan bicara seperti ini. Oke, sebelum salah tangkap, saya barusan itu sedang acting menjadi Rasul Paulus. Di awal surat 2 Korintus berbicara persis seperti itu. Maksud saya supaya ayat-ayat ini hidup. Mari kita simak apa yang ia tulis di dalam 2 Korintus 1 ayat 8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Dan ayat 9a bunyi, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Saya membaca ini tercengang ya. Ini kan surat Korintus yang sangat penting ya, surat Korintus itu. Pasalnya juga panjang, ada 13. Mengapa Rasul Paulus membukanya seperti saya membuka tadi itu? Ini kita bicara salah satu orang Kristen terbesar yang kita kenal ya. Sudah lahir baru, penuh Roh Kudus, cakap mengajar, bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi kalau kita baca di 2 Korintus, ia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bahkan Rasul Paulus dikatakan tadi dia mengaku dia sudah putus asa akan hidupnya. Saya sering berpikir ya, orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus kan bisa mengusir setan dan kalau sakit bisa langsung sembuh. Tinggal kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kadang-kadang kalau hati saya sedang susah atau kesehatan saya sedang kurang baik, saya suka stres. Karena sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kok tidak membaik? Ini iman saya kurang, ini pikir saya sambil down perasaan saya ya. Tapi membaca bacaan hari ini, ternyata Rasul Paulus juga sama. Menderita dan Tuhan tidak mau mengubah situasinya kalau kita baca ya. Ternyata saya bukan kurang iman, saya sama mengalami juga sama seperti Rasul Paulus. Jadi stres kita bisa hilang. Terlebih kalau kita baca utuh 2 Korintus pasal 1 ini ya. Kalau kita baca ternyata meski Allah tidak menghilangkan penderitaan kita, terlebih kalau itu adalah bagian dari kesengsaraan Kristus, ia menghibur kita. Semakin besar penderitaan kita, semakin besar penghiburannya. Nah, kita wajib baca nih secara utuh ya, ayat 3 sampai ayat 7, sebelum yang bacaan tadi itu. Ayat 3 mulainya begini. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Tempat yang menghibur kami di dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian juga oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu. Dan kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita sengsara yang sama, seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut
mengambil bagian dalam penghiburan kami. Terlihatkah? Kita diizinkan Tuhan untuk menderita dan putus asa itu supaya kita bisa dipersekutukan dengan kesengsaraan Kristus dan penderitaan orang lain. Jadi orang Kristen itu dipersekutukan dengan sesamanya juga karena sama-sama mengerti penderitaan masing-masing, ya. Kita ini bukan klub orang elit yang hidup nyaman, yang bebas penderitaan. Kita adalah sesama dari setiap orang yang menderita, orang yang hidup dalam kelemahan, orang yang sakit tidak tersembuhkan, bahkan putus asa, dan mungkin sudah divonis mati. Mengapa seperti itu? Tuhan izinkan seperti itu supaya kita bisa mengenal penghiburan dari Tuhan. Kalau kita tidak menderita, tidak pernah tahu penghiburan dari Tuhan. Supaya juga penghiburan kita bagi sesama kita yang sedang berduka, itu otentik, asli. Datang dari kita yang juga mengalami hal yang sama. Dan sumbernya, penghiburan ini datang dari Kristus yang juga mati di Golgota. Jadi mari kita harus baca pasal 1 ini lebih lanjut, ya. Kita lanjutkan pasal 9b. Tapi hal itu terjadi, yang penderitaan itu, ya, supaya kami jangan menaruh kepercayaan diri kami sendiri, pada diri kami sendiri, tapi hanya pada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dan kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jadi penderitaan kita ini, dalam penderitaan kita, Ia menghibur kita. Dan dari kematian, Ia telah dan akan, ini saya ulang lagi, akan menyelamatkan kita. Dan hidup kita terus dipenuhi harapan akan keselamatan demi keselamatan dari Allah. Jadi hiburan itu yang menyebabkan Paulus begitu tangguh, ya, menjalankan tugas kerasulannya walaupun dia menderita. Saudaraku, penghiburan di rumah duka itu, ya, tidak akan membangkitkan, ya, saudara kita yang sudah wafat, ya. Kita pasti bersedih. Tapi kitab penghibur itu bisa membangkitkan semangat mereka yang sedang berduka cita. Seringkali mereka ketakutan juga ketidakpastian akan masa depannya karena ditinggalkan oleh orang yang mereka sangat kasihi. Kita jadi mampu menghibur mereka itu karena kita sendiri sudah mengalami penghiburan dari Bapa. Asik, ya. Bacaan ocehan kita ini banyak bacaan dari Alkitab, tapi saya kira penting, ya. Selamat kita menikmati penghiburan dari Tuhan. Selamat bersekutu dengan Kristus di Golgota. Selamat bersekutu dengan begitu banyak orang yang menderita putus asa. Paulus dihibur Tuhan, saya dihibur Tuhan, Bapak Ibu juga dihibur oleh Tuhan. Hiburan itu yang menyelamatkan kita dari kematian dan membuat kita tangguh dalam menjalankan kehidupan, dalam melayani sesama. Selamat pagi.